Presiden Prabowo Subianto dan PM Tiongkok tegaskan komitmen mewujudkan kawasan damai. Andre Rosiade terpilih jadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang periode 2025-2030. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau layanan fast track haji di Bandara Adi Sumarno, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Tiongkok. Ia juga menegaskan komitmen untuk mewujudkan kawasan yang damai dan sejahtera. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Republik Rakyat Tiongkok demi menciptakan kawasan yang damai, aman, dan sejahtera bagi semua. Duta Besar Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Istana Merdeka Jakarta Minggu pagi 25 Mei 2025 dalam sesi pertemuan bilateral. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia siap mendorong terwujudnya kawasan yang aman dan damai melalui penguatan hubungan dengan Tiongkok. Komitmen tersebut menunjukkan tekad pemerintah Indonesia untuk terus membangun stabilitas kawasan bersama mitra strategis. Kunjungan ini menjadi bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Penyambutan di Istana Merdeka berlangsung meriah dengan kehadiran 400 pelajar Indonesia yang membentangkan bendera kedua negara, menunjukkan semangat persahabatan dan kebersamaan sejak usia dini. Ini suatu kunjungan yang sangat penting menurut kami, karena kunjungan yang mulia menegaskan persahabatan yang baik, yang erat antara Republik Rakyat Tiongkok dan antara Republik Indonesia, juga lebih penting antara rakyat Tiongkok dan rakyat Indonesia. Kita tahun ini menandai 75 tahun hubungan diplomatik. Terima kasih yang mulia. Sebagaimana tadi saya katakan, Indonesia dan Tiongkok mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menciptakan kawasan yang aman dan sejahtera. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Istana Merdeka pada Minggu 25 Mei 2025. Keduanya membahas kerjasama strategis dan masa depan hubungan bilateral. Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang menyampaikan pesan dan salam hangat dari Presiden Xi Jinping kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan digelar sesudah prosesi penyambutan kenegaraan di ruang kredensial pada Minggu 25 Mei 2025. Dalam pembukaan pertemuan, Li Qiang menyampaikan salam hormat dari Presiden Tiongkok dan mengenang kembali kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok pada November 2024. Pertemuan kala itu disebut menghasilkan kesepakatan strategis untuk membangun komunitas dengan masa depan bersama yang berdampak regional hingga global. Li Qiang menegaskan kunjungannya kali ini ke Indonesia bertujuan untuk memperdalam hubungan bilateral serta menjajaki peluang kerjasama di berbagai bidang strategis. Ia juga menyatakan komitmen untuk melanjutkan hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kedua negara sebelumnya. Penegasan tersebut mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Tiongkok sebagai mitra strategis. Kedua negara berkomitmen untuk terus mendorong kerjasama multilateral, menjaga stabilitas kawasan, dan berkontribusi pada kerjasama global yang lebih inklusif. 我首先转达习近平主席
对总统阁下的亲切问候和良好祝愿。去年11月份，总统先生、总统阁下访华期间，我们两国元首就构建具有地区和全球影响力的中印尼命运共同体达成了重要共识，引领两国关系迈上历史上新高度，也为我们双边合作开辟了广阔的前景。我这次访问就是要同印尼方一道，就相关领域的合作。Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tiongkok bukan sekadar mitra dagang, melainkan saudara strategis bagi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam jamuan makan malam bersama Perdana Menteri Tiongkok di Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Tiongkok bukan hanya mitra dagang, melainkan saudara strategis bagi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat jamuan makan malam bersama Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dalam gelaran bisnis forum dinner di Jakarta pada Sabtu 24 Mei 2025. Hubungan kita bukan baru dimulai. Menurut Presiden Prabowo, hubungan Indonesia dan Tiongkok merupakan hubungan bilateral yang sangat strategis dan menjanjikan. Kerjasama kedua negara dinilai dapat menentukan perdamaian dan stabilitas kawasan, sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan di tanah air. Tiongkok saat ini merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan yang telah melampaui 130 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Tiongkok juga berperan penting dalam pengembangan industri dan teknologi Indonesia melalui berbagai proyek strategis. Sejumlah proyek hasil kerjasama dua negara diantaranya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, pengembangan kawasan industri, dan hilirisasi nikel. Komitmen investasi dan kerjasama itu dinilai menjadi fondasi kuat untuk membangun masa depan yang sejahtera bagi kedua bangsa yang akan terus dijaga dan diperkuat oleh pemerintah Indonesia. Saya memandang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Juga dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi untuk mendorong industri nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak perusahaan-perusahaan asal Tiongkok untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hubungan kita bukan baru dimulai. Ajakan tersebut disampaikan dalam jamuan makan malam bersama Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Jakarta. Prabowo menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif perusahaan Tiongkok dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong alih teknologi di tanah air. Presiden juga mengapresiasi komitmen tinggi para pelaku usaha Tiongkok dalam memahami kepentingan lokal Indonesia. Menurutnya, keterbukaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dalam negeri menunjukkan niat baik untuk membangun kerjasama yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya dorongan terhadap investasi yang ramah lingkungan. Ia menyatakan hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok menjadi simbol komitmen untuk membangun masa depan yang maju dan berkelanjutan bagi kedua negara. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas berbagai proyek strategis yang telah dijalankan, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek hilirisasi industri. Menurutnya, kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok dapat menjadi teladan dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan.
Presiden, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi, membangun kepercayaan di antara semua dunia usaha, terutama di tanah air kita. Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan kita dan kepentingan-kepentingan kita. Sekali lagi, terima kasih. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional Hari TV. ini saya berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman strategis di Istana Merdeka. Kerjasama ini meliputi sektor industri, pariwisata, ekonomi, hingga kesehatan. Rakyat Tiongkok yang mulia Li Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang menyaksikan penandatanganan 12 nota kesepahaman strategis di Istana Merdeka Jakarta, Minggu 25 Mei 2025. Penandatanganan ini merupakan hasil pertemuan bilateral kedua pemimpin dan bertujuan memperkuat hubungan Indonesia-China di berbagai sektor prioritas. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan kementerian, lembaga, serta mitra strategis dari kedua negara. Salah satu MOU utama ditandatangani antara Kemenko Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan China terkait penguatan kerjasama di bidang industri dan rantai pasok. Ada pula kerjasama trilateral mengenai proyek Two Countries Twin Parks yang melibatkan pemerintah Provinsi Fujian, Tiongkok. Di bidang keuangan, Bank Indonesia dan People's Bank of China menyepakati pembentukan kerangka kerjasama transaksi bilateral dengan menggunakan mata uang lokal. Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional Republik Indonesia dan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok menjalin kerjasama dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi. 4 nota kesepahaman ditandatangani langsung di hadapan Presiden Prabowo dan PM Li Qiang. Sementara 8 dokumen lainnya ditandatangani secara terpisah. Di antaranya adalah kerjasama antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China, serta protokol ekspor durian beku yang ditandatangani oleh otoritas karantina kedua negara. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Indonesia dan Tiongkok untuk segera. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Gerindra Andre Rosiade terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang periode 2025 hingga 2030. Dengan terpilihnya Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang, ia berjanji akan membantu para perantau asli Minang di seluruh wilayah Indonesia. Melalui musyawarah ke-1 Ikatan Keluarga Minang yang diselenggarakan di Hotel Santika Premier Jakarta pada Jumat sore, Andre Rosiade juga menjadi formatur tunggal dalam pemilihan ketum DPP IKN tersebut. Andre mengatakan selama 9 tahun organisasi IKM telah bermanfaat kepada para perantau asli Minang, seperti berhasil memulangkan 1.400 penduduk asli Minang di Wamena, Papua. Nantinya organisasi IKM juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur, untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah. Jadi banyak program yang akan kita lakukan untuk membantu perantau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. IKM itu akan bersinergi dengan pemerintah. Orang Minang ini punya falsafah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi IKM yang ada di kota kabupaten di seluruh Indonesia maupun DPW IKM yang ada di seluruh provinsi Indonesia diwajibkan bekerja sama dengan pemerintah daerah. DPD bekerja sama dengan bupati wali kota,
DPW bekerja sama dengan pemerintah provinsi pihak gubernur untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah masing-masing. Beralih ke kabar lain, pemirsa, sebanyak 31 anggota organisasi masyarakat ditangkap oleh tim gabungan dari Jatantras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan. Puluhan anggota ormas ini diamankan lantaran melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap vendor parkir resmi milik Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Inilah aksi penangkapan dari tim gabungan Subdit Jatantras Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan saat menggerebek puluhan anggota organisasi masyarakat pemuda Pancasila di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Petugas kepolisian bahkan sempat memberikan tembakan peringatan ke udara lantaran sejumlah anggota ormas ini melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Satu persatu anggota ormas diperiksa barang bawaannya oleh petugas. Sebanyak 31 anggota ormas diamankan dan diperiksa oleh petugas gabungan. 30 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses hukum lebih lanjut. Sebelumnya puluhan anggota ormas dari Pemuda Pancasila melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap petugas vendor parkir resmi di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan. Pihak ormas mengaku telah lama menduduki lahan parkir tersebut dan tidak terima dengan adanya sistem parkir resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah dan rumah sakit. Saat ini polisi masih memburu Ketua Ormas Pemuda Pancasila Tangerang Selatan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV melaporkan. Ya, Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar ditahan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Orang nomor 1 di lingkup Dinas Kesehatan Karanganyar itu diduga melakukan tindakan korupsi pengadaan alat kesehatan senilai 13 miliar pada tahun 2023. Purwati ditahan Kejaksaan Negeri Karanganyar pada Kamis malam. Sebelumnya mantan Sekretaris Dinkes menjalani pemeriksaan selama 10 jam di Kejari, Karanganyar. Kasih Pidana Khusus Pitsus Kejari Karanganyar mengungkapkan P telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2023. Selain P, Kejari setempat juga telah menetapkan A, satu tenaga fungsional yang diduga turut serta dalam kasus. Keduanya diduga mendapatkan gratifikasi dari pengadaan Alkes senilai 13 miliar yang dilakukan dengan sistem e-katalog. Kerugian negara akibat tindakan penyimpangan ini senilai 1 miliar. Pengadaan alat kesehatan dilakukan oleh 2 vendor berupa antropometri sekitar 1.300 unit. Alat tersebut disalurkan ke Posyandu di Karanganyar melalui 17 puskesmas di 17 kecamatan di Karanganyar. Pasal yang kita dakwakan, yang kita sangkakan sendiri kepada 2 terdakwa ini yaitu pasal 2, pasal 3 itu terkait dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara. Kedua tersangka dititipkan di tahanan Polres Karanganyar. Pemeriksaan lanjutan sedianya dilakukan terhadap P sebagai tersangka namun ditunda. Pasalnya P jatuh sakit dan mendapat perawatan di RSUD Karanganyar dengan pengawasan dari tim Kejaksaan Negeri Karanganyar. Sebelum melakukan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi, tim penyidik Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di Dinkes Karanganyar 16 Mei lalu. Petugas menyita dokumen dan sejumlah perangkat seperti handphone dan laptop. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis UU Tipikor, pasal 2, pasal 3, dan pasal 5. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Jelang pemusatan latihan Timnas Garuda yang berlangsung di Bali 26 hingga 31 Mei 2025, sejumlah pemain Timnas sudah tiba di Bali, salah satunya bek kiri Shane Patinama. Sebelum fokus bergabung menjalani pemusatan latihan Timnas di Bali United Training Center, Shane menyempatkan waktu menemui para penggemarnya di kawasan Seminyak, Kuta Badung, Bali. Inilah kemeriahan saat bek kiri Timnas Indonesia, Shane Patinama, waktu menemui para penggemarnya di kawasan Seminyak, Kuta Badung. Selain menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan para penggemar, Shane Patinama dengan ramah melayani setiap permintaan foto dan tanda tangan. Menurut Shane Patinama, dirinya sudah 3 hingga 4 kali datang ke Bali dan mengaku sangat menikmati suasana Pulau Dewata Bali.
Kesempatan pemusatan latihan lebih awal jelang laga menghadapi Cina dan Jepang juga dianggap menguntungkan dengan seluruh pemain memiliki waktu yang lebih panjang, sekitar 10 hari untuk berkumpul dan berlatih bersama. Hal ini tentu sangat berbeda dengan mepetnya persiapan timnas saat harus menjalani laga tandang ke Australia dan berlanjut laga kandang menghadapi Bahrain. That's good. We're going to be together with the team for a longer time. Because the last game against Australia, we only had like 2 days. And now we have longer time to prepare. So it's going to be good. Kali ini Patinama mengaku sudah mengetahui fasilitas yang ada di Bali United Training Center Dana. Menurutnya itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Meski melakoni 2 laga berat di grup C, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini juga mengaku optimis dengan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bertolak ke Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat sore untuk meninjau langsung kesiapan layanan haji di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Jawa Tengah. Setibanya di Lanut TNI AU Adi Sumarmo, Wapres langsung menuju terminal keberangkatan haji guna memastikan kelancaran layanan fast track Mekah rute serta melepas keberangkatan jemaah kloter 73 dari embarkasi Surakarta. Layanan fast track Mekah rute merupakan kerjasama strategis antara Indonesia dan Arab Saudi. Skema ini memungkinkan proses keimigrasian jemaah diselesaikan di tanah air, sehingga sesampainya di Arab Saudi jemaah dapat langsung melanjutkan perjalanan tanpa antri panjang. Tahun ini layanan tersebut tersedia di 3 bandara utama, Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo, dan Juanda, mencakup 122.291 jemaah dari seluruh Indonesia. Bandara Adi Sumarmo yang berperan sebagai embarkasi dan debarkasi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberangkatkan 72 kloter dengan total 25.895 jemaah hingga Jumat sore dari total 95 kloter dan 34.524 jemaah yang dijadwalkan berangkat. Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga secara simbolis melepas keberangkatan kloter 73 yang terdiri dari 360 jemaah dengan penerbangan GA6173 pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, yang berpesan agar seluruh jemaah menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Peninjauan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji, sekaligus memberi semangat bagi seluruh pihak yang terlibat untuk terus memberikan yang terbaik bagi jemaah. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memperkuat kesiapsiagaan layanan bagi jemaah Indonesia, khususnya di kawasan Masjidil Haram Makkah. Petugas sektor khusus disiagakan selama 24 jam penuh untuk memberikan pendampingan, perlindungan, hingga bantuan teknis kepada jemaah yang beraktivitas di area masjid. Keberadaan petugas ini difokuskan pada titik-titik vital yang kerap menjadi lokasi padat jemaah. Mengingat tingginya mobilitas jemaah haji menjelang puncak ibadah, layanan yang diberikan mencakup bantuan bagi jemaah yang tersesat, membutuhkan kursi roda, atau memerlukan informasi mengenai pelaksanaan ibadah. Tak hanya fokus pada layanan di area Masjidil Haram, PPIA juga memastikan aspek dasar lainnya seperti konsumsi, akomodasi, dan transportasi berjalan optimal. Saat ini sebanyak 286 kloter dengan lebih dari 111.000 jemaah telah berada di Mekah. Seluruh jemaah mendapatkan jatah makan 3 kali sehari serta akses transportasi melalui bus sholawat yang beroperasi 24 jam untuk memudahkan perjalanan ke masjid. Dari sisi kesehatan, tim Klinik Kesehatan Haji Indonesia aktif melakukan kunjungan ke sektor-sektor pemondokan dan rumah sakit rujukan di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif agar kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga dan ibadah dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.